Tapi dia gini, nih lu gue kasih makanan. Tapi lu jangan beriman ke Allah, berimannya ke gue. Iya. Di posisi lu udah 3 tahun kelaparan. Iya. Udah mati dong. Apa? Kalau 3 kan tahun. kelaparan Tiga, doang, tapi bukan mati. kelaparan, Kelaparan, bukan bukan gak makan. makan sama sekali, makannya jarang-jarang. Mentah terus yang Dajjal kecilnya itu dia gak punya kekuatan. Lu mau yang gede dulu, mau yang kecil dulu. Iya Tadi fungsinya. dia udah kelaparan nih, lagi dijelasin di sini belum kelar, dia balik lagi ke sini. Iya, yuk lu mau yang Lu yang mana dulu? Yaudah yang gede. Yang gede, Dia oke. ngasih makan. Dia berpura-pura. Ini gini, kalau bagi orang muslim kan ya, yang paling valuable bagi diri dia kan adalah iman ya harusnya. Iya. Artinya kalau contoh ya, kalau bagi seorang muslim, kayak aku misalnya, aku udah pernah ngasih tau ya, ada orang muslim yang dikatakan kamu nggak makan tapi pasti masuk surga, atau kamu makan kamu belum tentu masuk surga. Maka orang beriman akan milih aku masuk surga aja ya Allah. Iya. Walaupun aku nggak makan, Mati kelaparan. walaupun aku mati kelaparan, karena yang paling valuable adalah iman. Nah, Dajjal itu minta yang paling valuable, yaitu adalah iman, dengan cara ngasih kita dunia. Kalau orang ateis gimana ya? Nah, orang ateis Ya, sama Dajjal. langsung pilih lah. Iya, Nggak usah ngapain ngapain dia? lu Dia pikirin. nggak ada masalah. Iya, dia gak ada masalah. Enggak maksudnya diminta apa sama Dajjalnya? Gak minta apa-apa. Ya Dia- udah oh, apa-apa iya, langsung Dajjal, nih iya. makanan. Beriman sama gue, gak ada masalah. Yang gue makan udah. Volunteer. Iya, itu Oh, volunteer iya, jatuhnya. Tapi berarti tertulis sebelum Dajjal turun itu dunia lagi tidak baik-baik aja kan Iya. gitu. Dalam Betul. berapa tahun paceklik. 2 sampai 3 Pokoknya tahun. pasti ada masalah gitu. Iya. Sampai pada saat itu Rasul katakan orang-orang beriman tuh makannya seperti kayak zikir. Jadi menjadikan zikir sebagai makanan. Sabar berarti. Zikir tuh apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Saking gak ada makanan, ya udah kita zikir aja, Iya. kita sabar. Zikir gitu. itu ada mengingat Allah, mengingat Allah. Sebenarnya Oh kalau yang mutiara itu ya? Mutiara, tasbih. Iya, tasbih. Nah, tasbih itu alat zikir bukan zikirnya. Oh. Sebenarnya kalau mau Oke. dicocok logiin ya, yang paling make sense situasi dunia sama urutan kiamat tadi itu basically Amerika sama Cina, tensinya kan tinggi banget. Iya. Worst case scenario-nya kalau terjadi Iya. perang. Ya. Bedanya kan perang itu bikin supply chain mandek, Iya. makanan jadi susah, Bener, orang kelaparan, bisa jadi bener, apa. bener. Apalagi kalau skenario paling buruknya kita balik ke zaman batu nih misalnya, TSMC dibom dan lain-lain. Betul. Terus Cina naik, ya kan? Pas Cina naik itu ibaratnya Yajuj Majuj nih. Ini orang udah paceklik nih analoginya. Iya. Dajjal datang, suram, Cina naik, Yajuj Majuj, terus Nabi Isa turun. Kalau dicocok lagi yang paling make sense sekarang ya itu. Lu nonton yang itu nggak, yang Profesor Jiang itu? Belum nonton. Dia prediksi tentang apa yang terjadi di dunia ini kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan 30% apa yang dia prediksi udah jadi nyata tuh. Apa? Presiden Venezuela diculik. Itu bisa sampai sedetail itu Iya, prediksinya. Greenland mau diambil. Lalu terus kemudian nanti akan ada reaksi dari Eropa. Nanti akan terjadi perang nuklir. Lalu terus kemudian ujung-ujungnya daripada itu Pax Judaica itu kan. Pax Judaica itu orang-orang Israel memwujudkan apa yang mereka rencanain ketika The Greater Israel itu. Dan dari situlah terus kemudian baru terjadi prediksi yang lain. Ada prediksi loh bro. Ini bahkan sebelum semua ini jadi gonjang-ganjing kayak gini ya. Ada prediksi yang bilang bahwasanya 2050 sampai 2080 itu adalah food war. Bener-bener food war. Jadi perang untuk makanan. Makanan. Oh, Karena itu udah. terjadi famine ataupun segala macam. Dan sekarang di Eropa lagi rame kan, lagi latihan 7 hari tanpa listrik. Terus siapa yang ngomong tadi? Yang mana? Profesor Jiang. Itu siapa? Itu ada profesor Cina yang lagi terkenal banget. Dia jadi bahas tentang predictive history. Dia Dia ngeliat sejarah terus prediksinya memprediksi. waktu tahun berapa? Bentar lagi katanya. Oh enggak, I mean Enggak, dia bikin Prediksinya keluarnya prediksinya. kapan? Iya. Apa? dia bikin Dia ngomongnya itu tahun berapa? prediksi keluar. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun kemarin deh kayaknya. Kalau nggak salah. Mungkin udah tahu dari orang dalam kali Us. Itu juga bisa jadi. Karena Simpson juga prediksi. Kalau Simpson, ya aku tahu sih Simpson. Padahal lama kan. Cocok logi. Tapi aku kadang merasa tuh kayak ada beberapa tuh bisa jadi cocok logi gitu loh Us. Nah misalnya contoh ya, Simpson prediksi tentang misalnya Ratu Elizabeth mati itu misalnya. Itu bisa jadi dua yang terjadi. Satu cocok logi atau benar-benar yang buat itu admin dunia tuh. Jadi dia bisa aja bunuh orang kan. Jadi bukan cocok logi dari belakangnya tapi cocok logi di depannya. Nah, beberapa prediksi Simpson udah jadi nyata tuh. Artinya kita ngerti bahwasanya dunia ini nggak dijalanin gitu aja gitu maksudnya. Nah tapi kalau kayak tadi secara logik masuk akal kayak yang Raymond sampaikan tadi. Bahwasanya kalau contoh kayak gini ya. Kadang kan ada beberapa yang kita nggak bisa untuk hindari. Contoh kayak gini ya.
fossil fuel misalnya, bahan bakar fosil misalnya, itu kan pasti akan dikontrol oleh Amerika kan. Iya. Dan dia dapat duit kan dari ngontrol fossil fuel itu kan ya. Lalu kemudian dia akan ngontrol pusat perdagangan dunia. Sekarang Cina udah bikin apa? Udah bikin transaksi tanpa melibatkan Amerika. Iya. Dan itu sudah dikerjasama sama Kanada sekarang nih. Artinya kalau kita lihat dari situ, sebenarnya prediksi itu bisa banget nggak cocok logi. Karena para futuris sudah memprediksi itu juga. Contoh ya, 1984. Aku punya bukunya tuh. 1984. Penulisnya namanya George Orwell. Aku beli awalnya karena itu tanggal lahirku. Tahun lahirku. Setelah aku baca, buset, prediksi tentang masa depan. Dan prediksi tentang masa depannya diprediksi lagi sama Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilization. Dan apa yang dia sampein di buku itu udah tahun 90-an kalau nggak salah dia nulis itu persis banget seperti yang terjadi sekarang. Dia prediksi Eropa bakal terus kemudian ngumpul jadi satu, jadi Uni Eropa. Sekarang terjadi. Bukan cocok logi sih, tapi lebih kepada ya kalau misalnya jadi gini ya. Kalau lu punya satu titik, lu bingung titik ini mau kemana. Iya. Tapi kalau lu punya 2 titik, maka lu tahu arahnya kemana. Apalagi kalau lu udah punya 3 titik, 4 titik, polanya ada. Nah, orang-orang futuris itu nangkap pola. Bingung. Gini. Udah gue tebak. Gini, orang futuris itu mereka tuh belum punya titik untuk mencocok logikan sebenarnya. Iya. Iya, mereka tuh cuma ngelihat itu belum kejadian. Kalau cocok logi itu kan gini, ada kejadian ini sama kejadian ini. Dicocokin. Dihubungin. Iya. Jadi teori konspirasi Iya. yang entah bener apa enggak pokoknya dihubungin. Nah, kalau futuris tuh beda. Futuris tuh Dia punya titiknya pola. belum ada, dia cuma ngebaca pola. Oh, kayak akan jadi seperti ini nih. Begitu beda. Dia Islam.